Bismillah. Sampai kapan, Pak? Kita harus bersabar terus. Lagi juga Karo kok tega banget ya, Pak, nyandera anak kita yang lagi hamil. Semoga hari ini ada berita baik ya, Ma. Papa juga mau gila rasanya, Ma. Papa rindu sama Nirvana, Ma. Bagaimana nasib cucu kita, Ma? Saya ini suaminya, Pak. Saya berhak melakukan apapun terhadap Fitria, istri saya. Tapi di sini disebutkan kalau Anda juga melakukan percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan? Maksudnya, Pak? Anda dituduh telah menularkan penyakit yang mematikan kepada putri mereka. Tipes. Apa perlu dirawat di rumah sakit, Dok? Sebaiknya memang begitu, agar dia mendapatkan perawatan yang intensif. Carlo kena tipes. Alhamdulillah. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Iya, Mas. Aku lega udah ketemu kamu, Mas. Mas, Mbak, kita langsung pergi sekarang. Kita harus langsung lapor polisi. Iya, biar mereka bisa ditangkap. Ayo, cepet. Betul, ayo. Lo nggak bisa sembarangan keluar dari permainan ini. Permainan? Itu menurut lo. Tapi menurut gue, ini menyangkut martabat keluarga gue. Ulfa, tunggu dulu. Carlo, Di bawah kubah rindu, ku menanti hadirmu kekasih. Kembalikanlah setengah sukmaku. Di bawah kubah rindu, ku dambak lembut belayanmu. Penawar sejuk rasa hampa. Pulanglah, sayang. Oh iya, Di. Gimana kabar kamu? Dan gimana kabar calon anak kita? Alhamdulillah. Di sini semuanya sehat. Terus kamu kapan dong kira-kira pulang? Ada apa, Pak? Rumahnya kan kosong. Kosong. Iya, barusan ada 2 orang pergi dari rumah sini. Mereka pakai mobil, nggak tahu perginya kemana, Pak. Berdua? 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Terima kasih ya Allah. Malam ini kami bisa berkumpul kembali. Jangan pernah pisahkan kami lagi ya Allah. Mas Amar! Masya Allah. Ada apa, sayang? Pelan-pelan. Sakitnya? Bisa jalan. Hati-hati ya. Mama daftarin ini dulu ya, sayang ya. Iya, Mama. Pegang betul ya. Iya, Mama. Dokter Nadia praktek. Saya isi di mana? Kamarnya udah dapat? Mau bantu? Bawa KTP. Tulis saya. Nih, teh ya. Kasih nilai aja deh. Sama ya. Gue tinggal dulu ya. Soalnya shift gue sebenarnya udah kelar. Makasih ya, Irma ya. Sama-sama. Oh ya, bentar lagi makan malamnya datang. Jangan lupa dimakan ya. Terus sama obatnya juga. Dokter Lukman juga udah bakal visit ke sini. Terima kasih ya, Irma. Sama-sama. Permisi dulu ya. Ini sudah kedua kalinya kamu mengalami seperti ini. Memangnya kamu nggak bed rest? Sebenarnya bed rest, Bu. Tapi memang beberapa hari ini situasinya membuat istri saya tertekan. Dan secara fisik memang istri saya sedang kelelahan, Dok. Nah, itu yang harus dihindari. Syukurlah tadi janinnya nggak apa-apa. Tapi ibu harus tetap berhati-hati dan dijaga benar-benar. Mulai malam ini dan seterusnya harus bed rest. Yang namanya bed rest, benar-benar bed rest ya, Bu. Jangan turun dari tempat tidur kalau bukan suatu hal yang amat sangat mendesak. Apa-apa sebaiknya dilakukan di atas tempat tidur saja dan dibantu orang lain, ya. Baik, Dok. Saya akan menjaga istri saya dengan baik. Ini saya beri penguat dan satunya lagi vitamin. Ingat ya, Bu, bed rest.
kalau begitu terima kasih banyak dokter. Oh ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Makasih ya. Baru belanja? Ini oleh-oleh dari Arum. Si Arum itu masih perhatian ya? Iya, tapi saya kasihan sama dia. Dia hatinya lagi kesel. Karena suaminya itu udah nggak memperhatikan meneh. Gus Mujo? Iya. Udah nggak perhatian? Kok bisa gitu toh? Ya saya sih bukannya sok ujon ya. Kata si Arum, Gus Mojo itu sekarang sering tinggal di rumah mantan istrinya. Katanya ngurusin anaknya Fitria itu yang sakit. Mana sakitnya nggak tanggung-tanggung. Penyakit tak tanggung-tanggung. Sakit apa tuh, Bu? Sakit jantung, ginjal, tumor, atau apa tuh? Salah kabeh. Penyakitnya itu medeni. Penyakit kok medeni? Iya, rahana obate. Penyakit orang obate. Apa tuh, Bu? Ait. Ait? Iya. Astagfirullahaladzim. Untung lo sakit ya. Jadi kita bisa nginep di sini. Lo suka ya gue sakit kayak gini? Bukan gitu maksud gue. Setidaknya lumayan kan nginep di sini daripada di penjara. Gawat nih. Kenapa? Lo mau kemana? Gue mau ke kamar mandi. Jadi sini gue bantuin. Pelan-pelan. Hati. Lo mau ikut? Enggak. Nih. Lah, yang bener lagi Pak. Anaknya Gus Mujo si Fitria kena AIDS. Iya. Informasi ini dari budenya si Arum. Bener. Wah, bahaya itu Pak. Bisa tertular satu desa kita Pak. Bener, bahaya. Mas Amar kemana? Kok nggak pamit? Nggak ada Mas Amar. Males ah. Mas Amar mau berangkat kerja. Ya masa aku meninggalkan istriku yang sedang butuh perhatian seperti ini. Pokoknya selama kamu bed rest, aku cuti dulu. Biar aku bisa melayani kamu. Ya, tapi jangan kayak gitu dong, Mas. Kan bisa Mama yang nolongin aku. Ya beda dong sayang. Kamu ini kan istri aku. Ya otomatis tanggung jawab aku. Pokoknya kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang sama aku. Biar aku yang layanin kamu. Udah. Udah apa? Kamu lupa kata dokter. Kamu harus istirahat banyak. Ayo duduk dulu. Kamu itu kan harus bed rest total. Sampai kondisi kamu benar-benar pulih lagi. Ya? Siap, Bos. Sekarang makan ya. Loh, kok nggak jadi? Kan lo gak mau disuapin. Lo nggak ngeliat tangan gue diinfus gini? Gue... sorry. Lo duluan aja yang ngomong. Nggak apa lo duluan, lo mau ngomong apa? Gue cuma mau tanya. Lo tuh gak capek apa ya? Ngejar-ngejar seseorang yang menurut lo cinta sejati, cinta mati lo. Padahal jelas-jelas dia itu bukan jodoh lo. Ya, siapa yang tahu kan? Nirvana itu jodoh gue bukan.
Dan siapa juga yang tahu, Nirvana itu jodohnya Amar apa bukan? Mungkin aja kan, suatu saat nanti Nirvana akan jadi milik gue lagi. Gak akan dia pernah tahu kan? Lo kenapa nanya-nanya ya? Gak apa-apa. Gue cuman heran aja. Kok ada ya orang senekat kayak lo? Gue aja yang ngeliatnya tuh capek. Kalau bukan demi orang tua gue gak bakal balas dendam seperti ini. Ya, tiap orang punya alasan masing-masing kan? Ya juga sih. Cewek ini sebenarnya baik. Aduh, kenapa sekarang tiap deket dia, apalagi nyuapin kayak gini, perasaan gue gak karuan ya? Deg-degan gini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kamu mana aja? Kok baru diangkat? Aku udah 3 kali loh nelpon kamu. Aduh, maaf. Aku tadi habis mandi. Ada apa ini tumben kamu telepon aku? Oh ya Mas Imran, aku pengen minta bantuan kamu nih. Pengen minta dianterin. Bisa kan? Lagi sibuk nggak? Anter kemana? Nanti sore aku mau ke dokter gigi, aku mau nambal gigi aku. Oh iya, bisa kok, bisa. Jam berapa aku jemput kamu? Jam 4 ya? Bisa kan? Ya wis, nanti aku jemput kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Yes. Diana. Ada apa, Pak? Tadi dia hampir saja ketabrakan sama motor. Coba tolong bawa ke ruangan saya dan telepon Pak Sadikin. Baik, Pak. Untung aja kaki kamu cepat diurut. Udah baikan kan? Gimana? Udah mendingan? Coba jalan. Gimana sayang? Udah baikan? Udah agak baikan. Mah, nih udah kayak biasa lagi. Kamu sih tadi pergi buru-buru gitu ninggalin mama. Nyebrangnya juga nggak hati-hati. Untung ada Pak Amar, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Omar kaki kamu? Sudah sehatan kan? Alhamdulillah, Pak. Udah bisa dipakai jalan lagi nih, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Permisi dulu. Ternyata Pak Amar masih muda ya orangnya. Maaf, ibu ini? Nama saya Linda. Saya ibunya Omar. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya karena udah menolong anak saya. Bukan masalah bagi saya, Bu. Karena saya hanya sebagai media. Allah yang menyelamatkan anak ibu. Iya Pak, alhamdulillah. Oh ya, katanya Omar mau ketemu dengan saya. Ada apa ya Omar? Begini loh Pak, Omar dengar dari temennya si Rido. Temennya pas di Lintang Sewu dulu ya? Iya.
Nah, dia dengar dari temennya kalau Pak Amar baru buka pesantren baru di Jakarta. Nah, si Omar nih pengen masuk lagi ke pesantren Bapak. Oh, iya. Tapi sayang sekali. Mungkin Omar bisa mencoba tahun depan. Kita tahun depan akan mencoba untuk membuka kelas untuk anak SD. Iya sih, bener juga Pak. Saya juga harus ngurus administrasi sekolahnya yang sekarang. Ya, mudah-mudahan aja pas tahun ajaran baru nanti, Omar udah bisa masuk di pesantrennya Bapak. Insya Allah. Nanti kita tinggal atur. Nanti saya akan mengabari ke Ibu. Pak Amar, sementara nunggu tahun ajaran baru, saya pengennya Omar ini dikasih tambahan pelajaran ngaji. Ya, semacam les privat gitu. Oh, maaf. Sayang sekali. Kami belum mengadakan kelas privat untuk saat ini. Gimana kalau Pak Amar aja yang ngasih les privat buat anak saya? Omar pasti seneng banget. Karena kan Omar itu penganggu berat ya, Pak Amar. Dari namanya aja udah mirip ya, Omar sama Amar. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Kesempatan seperti ini bagi saya adalah suatu anugerah yang sangat besar. Mungkin kita bisa mengatur waktunya kira-kira kapan. Saya ngerti dengan kesibukannya Pak Amar. Kalau saya sih terserah Pak Amar aja, kapan Pak Amar ada jadwal kosongnya. Kalau begitu, oke. Nanti kita akan mengatur lagi dengan sekretaris saya, kapan ada waktunya dan kapan kita bisa memulainya. Baiklah, yaudah saya tunggu kabarnya ya Pak. Kalau gitu kami pamit duluan ya Pak. Maaf udah ngerepotin Bapak. Tidak masalah, terima kasih banyak. Pak Amar, aku pulang dulu ya. Iya. Hati-hati Omar. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fitria senang sekali loh. Semenjak Fitria sakit, Bapak sama Ibu malah jadi sering ketemu. Bapak jadi sering sekali datang ke sini ya. Kamu itu ngomong apa, Taufik? Bapakmu itu kesini ya buat kamu, buat nengokin anaknya. Bukan buat nengokin ibu. Ya pokoknya apalah itu Bu namanya. Yang pasti Fitria senang sekali. Akhirnya Bapak sama Ibu bisa kompak lagi kayak dulu. Tati! Fitria, keluar! Ada apa ya Bu? Kita lihat yuk. Tati! Keluar! Ada apa toh ini? Ada apa kok rame-rame datang ke rumah saya? Maaf Bu Tati, saya selaku RT di lingkungan ini, saya mohon dengan sangat. Saya minta Fitria keluar dari desa ini. Anak saya itu salah apa toh Pak? Kok sampai diusir seperti ini? Sudahlah, Bu. Jangan ditutup-tutupi. Anak Ibu mengidap penyakit AIDS kan? Kalian tahu dari mana? Tidak penting dari mana. Intinya, Fitria itu kena penyakit AIDS kan? Ya betul. Dia keluarkan aja. Kalian denger ya. Fitria sakit itu bukan karena keinginannya, bukan karena permintaan dia. Tapi Bu, mana ada orang yang sakit karena keinginannya? Nggak ada toh. Tapi Bu, Tunggu Pak, saya itu belum selesai ngomong. Fitria itu sudah sakit, sudah menderita. Masih saja kalian cemooh. Kalian usir seperti ini. Apa kalian itu tidak punya hati? Terserah kata ibu. Kami warga di sini sudah sangat resah atas keadaan ini. Kami tidak mau menderita penyakit yang diderita oleh Fitria. Fitria harus banyak makan buah. Biar dia segar dan sehat. Kamu dengar ya? Penyakit AIDS itu tidak dengan mudah menular kepada siapapun. Aku buktinya hidup serumah sama Fitria masih aja sehat toh. sudahlah Bu. Jangan banyak alasan. Yang penting,
Fitria itu harus segera keluar dari desa ini. Enggak, Fitria. Kamu jangan pergi. Tidak apa-apa, Bu. Fitria tidak apa-apa. Fitria tidak apa-apa. Pergi kamu. Daripada kami semua bertindak kasar sama kamu. Ngerti kamu? Ada apa itu? Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa kalian semua mengusir anak saya Fitria? Gus Mujo, tolong kami. Kami mohon dengan amat sangat. Demi ketentraman warga di lingkungan ini, kami minta Fitria pergi dari sini. Kami sudah dengar tentang penyakitnya dan kami semua tidak mau hidup dalam ketakutan karena ketularan penyakitnya. Kalian ini semuanya picik. Astagfirullahaladzim. Anak saya sudah cukup menderita. Belum penyakitnya. Kemudian rasa malunya. Sekarang kalian semua mau menyingkirkan dia. Mau tinggal di mana dia? Hah? Apa mau tinggal di hutan? Apapun itu, keberadaan Fitria sudah sangat meresahkan warga kami. Pak, jangan hanya karena satu orang membuat yang lainnya jadi tidak nyaman tinggal di sini. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Diam kalian semua! Baik. Saya akan turuti kemauan kalian semua. Saya akan bawa anak saya pulang ke rumah saya. Sudah puas kalian semua. Puas. Fit, gak usah nangis ya. Kamu itu tidak sendiri. Di saat orang mencemooh kamu dan memojokkan kamu, ibu dan bapak tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekarang Fitria sudah mau pergi. Mau apa kalian di sini? Pergi dari rumah saya. Pergi. Pergi. Ibu dan bapak akan selalu menjaga kamu. Jadi mulai saat ini, kamu tinggal di rumah bapak ya. Mau tahu? Kamu tidak malu apa? Aku temenin duduk di sini. Maksudnya Mas Imran ini apaan sih? Ya bukannya aku malah senang Mas Imran mau nemenin aku. Ya maksud aku kan aku cuma supir taksi gitu, jadi tidak pantas kalau duduk di sini. Ya enggak lah Mas, buat aku itu yang penting orangnya, bukan masalah status pekerjaannya atau materinya. Kamu kalau misalnya kita duduk berduaan seperti ini, ada yang bakal marah enggak? Maksudnya Mas Imran, pacar aku? Ya, aku memang belum punya pacar. Kalau Mas Imran sendiri gimana? Udah punya pacar? Atau jangan-jangan udah punya istri?
sama kok kayak kamu. Belum nemu yang cocok, belum ada yang mau. Ya, Mas, jomblo itu bukan berarti belum ada yang mauin. Tapi karena memang belum ketemu yang cocok, ya kan? Iya, setuju sama kamu. Nanda Jihan, silakan masuk. Iya, Sus, saya. Mas Imran temenin ke dalam yuk. Udah, aku di sini aja, udah enak. Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya sebentar. Ya wis. Ya Allah, apa yang barusan aku perbuat? Kenapa justru kebohongan itu yang aku lakukan? Tapi sungguh, aku ndak rela kehilangan dia. Aku ndak pingin kehilangan senyum manisnya itu. Ya Allah, ambillah nyawa hamba ini ya Allah. Karena hamba sudah mempermalukan Bapak dan Ibu hamba. Dan keberadaan hamba sudah sama sekali tidak diinginkan penduduk di sini ya Allah. Hamba mohon. Lagi ngapain kamu? Aku lagi bersih-bersih, Mbak. Abis selesai bersih-bersih, aku mau ke pasar. Mbak mau dimasakin apa? Nggak usah. Biar aku aja yang belanja. Biar aku juga yang masak. Mbak, itu lapnya mau dibawa kemana? Mau dicuci. Barum, itu lapnya bersih kok. Iya, bersih. Tapi tadi sebelum kamu pegang. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa anak cucu Adam cukup hanya dengan beberapa suapan untuk menguatkan tulang punggungnya. Karena ia harus mengalokasikan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sisanya untuk bernafas. Berarti ada yang bilang bahwa setiap orang hendaknya tidak makan sebelum merasa lapar. Kita sebagai umat muslim juga dianjurkan untuk berhenti makan sebelum kenyang kan, Pak? Ya, apa yang kalian berdua katakan itu benar. Kita hendak memakan makanan yang sudah tersedia. Kita tidak perlu atau tidak boleh menunggu makanan yang lezat saja. Dan kita tidak boleh mencela makanan, walaupun kita tidak menyukainya. Pak, saya pernah baca bahwa Rasulullah itu tidak pernah makan sendirian. Betul kan, Pak? Betul. Rasulullah menganjurkan agar kita mengajak setiap sesama muslim ketika kita ingin makan. Karena makanan yang paling baik adalah makanan yang dimakan oleh banyak orang, yaitu berkah. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar. Assalamualaikum. Ada apa Ibu Linda? Waalaikumsalam. Begini Pak Amar, saya mau nanyain tentang jadwal les anak saya si Omar itu gimana ya? Astagfirullahaladzim. Saya sampai lupa mengabari Ibu Linda ya. Iya, nggak apa-apa kok. Saya maklum. Terima kasih atas pengertiannya Ibu. Mari kita tanyakan kepada sekretaris saya. Dia sudah mengatur jadwalnya, Bu. Mari, Bu. Jadi setiap hari Rabu jam 4 sore.
Terus mengenai biayanya gimana Pak Amar? Soal itu Ibu tidak perlu khawatir. Saya ridho memberikan pengajaran seperti ini, Bu. Waduh, terima kasih banyak ya Pak Amar. Kalau gitu saya sekalian mau pamit pulang. Mari, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum. Kamu sudah sampai, sayang? Iya Mas, tadi perjalanannya nggak macet. Alhamdulillah. Oh ya sayang, Ibu Linda, perkenalkan ini istri saya Nirvana. Sayang, perkenalkan ini Ibu Linda. Ibu Linda ini adalah ibunya Omar. Omar adalah santri di Lintang Sewu dan sekarang menjadi murid di pesantren As-Salam. Kalau begitu kami tinggal dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu main langsung duduk aja sih? Tidak salam dulu. Mas Amar. Itu siapa sih Mas? Masa orang tua santri pakaiannya kayak gitu, ngetat-ngetat kayak gitu? Kan nggak sopan dilihatnya. Iya sayang. Aku juga melihatnya agak risih. Risih apa suka? Loh, kok kamu nanya seperti itu sih? Kamu cemburu ya? Kamu takut aku naksir sama dia? Ya siapa yang nggak cemburu sih Mas? Ya itu kan cantik. Udah gitu badannya bagus lagi. Kamu kan laki-laki normal. Emangnya kamu nggak cantik? Emangnya badan kamu nggak bagus kayak dia? Aku tuh tembem tau nggak? Sayang, cemburu itu dalam bahasa Arab dikenal sebagai ghairah. Itu adalah gejala yang wajar. Itu alamiah. Berarti aku nggak apa-apa kan kalau cemburu? Nah tentu saja tidak masalah. Tidak apa-apa. Asal kamu bisa membawa rasa cemburu itu ke sisi positif. Kalau kamu sudah tidak ada lagi rasa cemburu atau kamu tidak peduli sama suami kamu, itu justru yang membawa ke indikasi negatif. Emangnya cemburu yang positif itu kayak apa sih, Mas? Cemburu yang positif itu yang membawa kebenaran, ketaatan, atau mahabbah dari Allah. Bukan yang didasari oleh rasa egois, emosi, atau hawa nafsu. Iya, ya udah gini deh. Aku emang cemburu. Tapi bukan berarti aku nggak percaya sama Mas Amar. Asal Mas Amar nggak macem-macem. Iya, sayang. Dan ya aja dong. Arum, ayo kita makan yuk. Sekalian Fitria ya, diajak sini. Bentar Mas, aku mau ngerendam cucian dulu. Iya. Fit, ayo sini sarapan dulu. Iya Pak. Ayo makan, Fit. Kita makan ya. Iya Pak. Ayo, Fit. Tunggu. Kamu apa, Fit? Dia mau sarapan, Rum.
Tunggu bentar ya. Fit, mulai sekarang kamu pakai piring dan gelas ini. Diingat ya, Fit. Pokoknya jangan ketukar dan jangan diganti-ganti. Pokoknya mulai sekarang, kamu khusus pakai piring ini terus. Loh, Rum. Ini piring, gelas, dan sendok ini khusus buat Fitria ya? Iya, Mas. Wajar, Thomas. Kalau aku ini harus hati-hati. Lagian Mas ini gimana sih? Kemarin itu, dia itu udah diusir kan? Sekarang Mas udah bawa ke sini. Sekarang itu gantian, tetangga-tetangga itu yang sengit sama aku. Aku ini jadi nggak enak, Mas, kalau keluar rumah. Rum, oh ya nggak usah gitu toh. Bagaimanapun juga, Fitria ini kan anakku. Siapa lagi yang bisa bantu dia kalau bukan aku sebagai bapaknya? Lagi pula, dia itu mau tinggal di mana loh, Rum? Kalau bukan di sini. Ini kan rumahku juga kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya, Mas. Aku tinggal dulu sebentar. Ya. Fit, omongan si Arum itu tidak usah kamu masukkan hati ya. Tidak apa-apa kok, Pak. Sudah makan? Mas Amar, kamu tuh ngapain sih ngeliatin aku terus? Pasti Mas Amar mau bacain puisi ya buat aku. Kasih tahu nggak ya? Iya. Kok kamu tahu sih? Mau tahu nggak judulnya apa? Apa? Yang sekarang ini judulnya adalah Sayap-Sayap Setia. Kepaklah sayap-sayap setiamu. Terbanglah tinggi menembus mimpi. Merentang harapan demi harapan. Bentangkanlah sayap-sayap setiamu. Jelajahi langit. Bertabur cita. Meraih impian demi impian. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Istirahatkanlah sayap-sayap setiamu di dalam pelukanku, sayang. Mas Amar, kalau aku cemburu, itu artinya bukan berarti aku meragukan kesetiaan kamu. Aku tahu kok, sayang. Jihan, Mas. Kayaknya aku tertarik sama dia deh, Mas.
Nih, sepertinya hati aku lagi mendua, Mas. Im, hawa nafsu itu merupakan fitrah bagi setiap umat manusia. Itu wajar, Im. Tapi kamu harus bisa mengendalikan secara positif. Apalagi kamu sudah berkeluarga, Im. Kamu sudah memiliki istri. Iya, Mas. Aku tahu itu. Kalau misalkan kamu memang melampiaskannya dengan istri kamu, ingat, Im, itu ibadah. Tapi kalau dengan orang yang bukan muhrim kamu, Im, nauzubillah min zalik, itu zina, Im, dosa. Ya, terus gimana dong, Mas? Emang kita sebagai laki-laki nggak boleh ya mencintai perempuan itu lebih dari satu? Astagfirullahaladzim, Im. Kamu jelas-jelas sudah mengetahui, Im. Dalam ayat Al-Quran, itu kita tidak boleh berbagi hati. Karena kita tidak akan bisa adil, Im. Iya sih, Mas. Aku tuh juga sebenarnya masih sayang banget sama Diana. Ya kan dia juga lagi ngandungan aku. Tapi aku bingung, Mas. Bingung kenapa toh, Im? Jadi gini, Mas. Aku tuh habis nganterin Jihan. Dan aku ngomong sama dia. Kalau aku belum nikah, Mas. Serius kamu, Im? Kamu ngomong kayak gitu, Im? Astagfirullahaladzim. Im, ketidakjujuran itu, Im, adalah benih di rumah tangga yang harus disingkirkan. Karena jika kamu tetap menjalaninya, kamu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Mas, aku tidak mesti gimana ini, Mas? Buang semua perasaan kamu. Buang semua pikiran jorok kamu, Im. Buang itu semua. Caranya? Taubat dan perbanyak sholat. Mas Amar sih bilangnya anaknya Ibu Linda itu minta les private sama dia. Tunggu deh, Nir. Tiba-tiba perasaan gue agak nggak enak ya. Kan kata lo cewek itu cantik, terus bersih, janda lagi. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh nggak bisa dipercaya tau. Lo tuh bukannya ngasih saran yang baik ke gue, tapi lo malah manas-manasin gue. Kenapa sih? Gue tuh bukannya manas-manasin, tapi ini tuh kenyataan. Coba deh lo pikir, ya emang sih si Amar itu ustadz, tapi kan dia tetap aja cowok biasa. Nah biasanya kalau cowok itu didasari oleh satu, yaitu syahwat. Bayangin kalau tiba-tiba cewek itu muncul di depannya Amar, telanjang, gimana ayo? Astagfirullahaladzim. Lo tuh apaan nih, ngayalnya tuh kejauhan tau nggak? Nah, tapi panik kan? Ya udah, makanya lo tuh udah harus waspada dari awal. Terserah lo deh. Ngomong sama lo bukannya nambah yang baik, malah bikin masalah baru. Jadi malah panas deh gue nih kayak gini. Kok nggak aktif sih? Aneh banget. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Nisa ya.
Waalaikumsalam. Ada yang bisa Nisa bantu, Bu? Nisa, Pak Amar tuh kemana ya? Kok saya teleponin nggak bisa ya HP-nya? Ini kan gagalnya Bapak kasih les privat ngaji untuk Omar, anaknya Bu Linda, Bu. Oh, ya udah. Tapi saya bisa minta alamatnya Ibu Linda nggak? Soalnya saya ada urusan penting sama Bapak. Bisa, Bu. Alamatnya Bu Linda di Jalan Marga Satwa nomor 5. Oh ya udah, terima kasih ya Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita bisa tolong mampir ke Marga Satwa sebentar ya, Pak? Baik, Bu. Ini gara-gara Kayla kan? Aku jadi kepikiran yang enggak soal Mas Amar. Ada apa, Pak? Ini tadi dia hampir saja ketabrak mobil. Coba kamu bawa ke ruangan saya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Motor ya? Iya, sorry. Ada apa, Pak? Tadi dia hampir saja ketabrak motor. Coba tolong kamu bawa ke ruangan saya dan Baik, suruh Pak. Nisa telepon Pak Sadikin. Kami pamit duluan ya. Maaf udah ngeganggu Pak Amar. Tidak masalah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Amar. So imut ah. Mas Amar pasti mau bacain puisi kan buat aku. Meraih impian demi impian. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Atas restu